Bagaimana cara mendapatkan kapsul ajaib Dio 99? Anda tidak perlu khawatir karena Anda cukup menekan call center kami yang berada di bawah sini. Dan tim kami akan dengan senang hati mengantarkan ke rumah Anda.
Permadat kesam somam Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Terkait siswa bunuh diri, sekolah tekankan tidak ada tindakan bullying. Terindikasi korupsi, Kejati Bali tingkatkan kasus Tahura ke tahap penyidikan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Sukadana Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, beberapa hari yang lalu kembali terjadi tindakan bunuh diri. Tindakan ini dilakukan salah satu siswa SMP Negeri 1 Denpasar yang tinggal di lingkungan Jalan Kaliasem Denpasar. Pihak sekolah menekankan tidak ada indikasi bullying terhadap anak yang nekat melakukan tindakan tersebut. Hal tersebut disampaikan langsung Kepala SMP Negeri 1 Denpasar, Niwayan Rayani, terkait salah satu siswanya yang melakukan tindakan bunuh diri. Pihaknya memastikan tidak ada indikasi bullying, namun murni karena permasalahan keluarga yang dialami korban. Di sekolah, korban tampak ceria, tidak memiliki catatan buruk atau pernah mengalami tindakan perundungan. Untuk anak yang terjadi bunuh diri, memang status siswa SMP Negeri 1 Denpasar. Yang jelas dari pihak sekolah dan dari sekolah data anak ini tidak ada anak ini dibully atau apa dan sebagainya, dan catatan juga kenakalan juga tidak ada, masih normatif. Tapi yang jelas sesuai dengan pengakuan dari pihak keluarga yang kita datangi waktu itu sekalian melayat, memang murni ini adalah masalah keluarga yang dari kami tidak berkewenangan untuk menyampaikan permasalahan keluarga tersebut. Yang jelas dari data dari sekolah tidak ada seperti itu. Dan untuk anti bullying atau apapun kegiatan itu di sekolah sudah tertata dengan baik dan sudah terlaksana juga dengan baik, dan kami juga sudah ada tim untuk penanganan kekerasan dan sebagainya. Dan Astungkara selama ini untuk kekerasan di SMP 1 sih tidak ada untuk mengarah ke sana, dan kami pun adalah status sekolah kami adalah sekolah ramah anak. Selain pendidikan di sekolah oleh guru, orang tua juga memiliki peran penting memberikan pendidikan serta pengawasan kepada anak-anak. Untuk peran orang tua terhadap pendidikan anak ini sangat penting. Setiap kejadian yang merunut segala sesuatu selama ini dan mungkin mudah-mudahan tidak seterusnya, untuk semua pihak terkait pendidikan ataupun masyarakat, harapan saya selaku pengelola di satuan pendidikan, salah satunya penanggung jawab pendidikan, itu orang tua sangat berperan penting. Tidak boleh melepas begitu saja. Dan jangan terlalu membela segala sesuatunya sepihak. Misalkan terjadi permasalahan anak atau apa, jangan terlalu. Sukma Bali TV.
Kasus bullying atau perundungan yang masih terjadi di lingkungan sekolah kembali menyoroti pentingnya penguatan pendidikan karakter dan budi pekerti secara menyeluruh. Menanamkan nilai-nilai moral dan etika sejak dini merupakan langkah fundamental yang efektif untuk memutus rantai kekerasan antar siswa. Beberapa insiden perundungan yang baru-baru ini terjadi memperjelas bahwa kecerdasan akademis saja tidak cukup. Dibutuhkan pembentukan pribadi yang memiliki empati, toleransi, dan rasa hormat terhadap sesama. Hal tersebut menekankan bahwa pendidikan karakter harus diimplementasikan secara komprehensif, tidak hanya sebagai mata pelajaran terpisah, tetapi terintegrasi dalam seluruh kegiatan belajar mengajar dan pembiasaan sehari-hari di sekolah. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan kemanusiaan harus menjadi napas dalam setiap interaksi antara guru dan siswa maupun antar siswa. Pelaku bullying seringkali kurang memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan penderitaan orang lain. Disinilah peran budi pekerti sangat krusial, mengajarkan siswa untuk bersikap santun, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Cara bullying adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah kekerasan gitu yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan gitu. Oleh karena itu kita berharap bullying agar tidak terjadi, maka di sekolah-sekolah ya tentu pertama perkuatan pendidikan karakter gitu ya, pendidikan karakter, pendidikan budi pekerti yang memang pernah ada. Ketika siswa dibekali dengan karakter yang kuat, mereka tidak hanya akan menahan diri untuk tidak menjadi pelaku, tetapi juga berani menjadi pihak yang berani membela korban atau melaporkan tindakan perundungan kepada pihak berwenang. Dengan terus diperkuatnya pendidikan karakter dan budi pekerti, diharapkan kasus bullying di sekolah-sekolah dapat diminimalisir, menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas secara intelektual sekaligus bermoral tinggi. Yana Bali TV. Kalangan pelajar diimbau menjauhi narkoba dan tidak ikut melakukan kenakalan remaja yang sedang marak pada akhir-akhir ini. Hal itu ditekankan Kasat Samapta Kompol Iketut Adnyana dari Polresta Denpasar. Kasat Samapta Polresta Denpasar Kompol Iketut Adnyana SOS SHMM sebagai irup di upacara bendera di SMAS Global Tourism Anugerah Denpasar mengatakan kenakalan remaja pada akhir-akhir ini sedang marak. Untuk itu pihaknya menghimbau kalangan pelajar untuk menjauhi narkoba dan tidak melakukan kenakalan yang mengakibatkan kerugian diri sendiri ataupun orang lain. Di samping itu kegiatan yang diikuti oleh PSK Nit Dalmas Ibtu Imade Sidamana SH, Kasubnit 2 Turjawali, PS Kasubnit Outfit 1 dan 2, Kasat Samapta memberikan arahan kepada murid-murid untuk selalu menghargai, mematuhi, dan menghormati orang tua dan guru yang mengajar di sekolah. Tidak menggunakan narkotika. Nah, terima kasih. Humas Polresta Denpasar melaporkan. Terindikasi korupsi Kejati Bali, tingkatkan kasus Tahura ke tahap penyidikan. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! No! Seger-seger, luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah! Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. This indicate that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling to Kuah Baluk and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, dog, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA sitting behind the blood.
cell-free DNA. Pemirsa, Institut Teknologi dan Bisnis ITB Stikom-Bali kembali menggelar wisuda ke-36 untuk program Pasca Sarjana, Sarjana dan Diploma 3 dengan melepas 373 wisudawan. ITB Stikom-Bali berkomitmen untuk terus berkembang menjadi institusi pendidikan berkelas global yang berkontribusi pada kemajuan teknologi dan sumber daya manusia di Bali. Wisuda ke-36 ITB Stikom-Bali digelar di Bali Nusa Dua Convention Center BNDCC Kabupaten Badung Senin 20 Oktober 2025. Rektor ITB Stikom-Bali Associate Profesor Dr. Dadang Hermawan mengatakan, pada wisuda kali ini ITB Stikom-Bali mewisuda 373 mahasiswa yang terdiri dari 8 orang pasca sarjana, 301 orang sarjana, dan 64 orang diploma 3. Lulusan terbaik pada wisuda kali ini adalah Imade Adi Krisna P dari S1 Sistem Informasi dengan IPK 3,99. Ia memaparkan saat ini jumlah total alumni ITB Stikom-Bali mencapai 11.755 orang, meliputi 40 magister, 10.952 sarjana, dan 763 diploma 3. Ia juga menyampaikan bahwa wisuda yang digelar selama 2 kali dalam setahun ini juga melibatkan program double degree hasil kerjasama dengan Help University Kuala Lumpur, Malaysia, yang dimana prosesi wisuda ini disaksikan langsung oleh perwakilan Help University, Vice Rector Profesor Andi. Ia berharap para lulusan dapat melanjutkan kiprahnya melalui 3 jalur utama yang dikenal dengan konsep BMW, yaitu bekerja, melanjutkan studi, dan wirausaha. Saja kami berharap para wisudawan ini kan ada 3 kegiatan yang setelah mereka lakukan, yaitu sama dengan di SMP, yaitu BMW, bekerja, melanjutkan, ataupun wira swasta. Bekerjanya tentu saja kami berharap semua sudah pada kerja, dan pada kesempatan ini juga partner kami PT MBC dan beberapa penyalur pemagang ke luar negeri sudah ada di stand, supaya mereka barangkali yang belum dapat kerja atau sudah dapat kerja tapi mau meningkatkan karirnya di luar negeri bisa masuk ke program pemagangan. Kemudian juga melanjutkan, kami juga tawarkan beberapa kemudahan, beberapa beasiswa, terutama untuk S1, ya, untuk melanjutkan ke magister komputer. Kemudian wirausaha sudah jelas, kami terus mendorong para alumni supaya berwirausaha, karena itu akan meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan mereka sendiri dan juga kemakmuran daripada masyarakat. Sementara itu, Pembina Yayasan Widya Dharma Santi Denpasar, Profesor Dr. Imade Bandem mengungkapkan bahwa pihaknya bersama Kepala LL Dikti dan Direktur ITB Stikom-Bali telah mengajukan proposal final peningkatan status ITB Stikom-Bali menjadi Universitas Stikom-Bali pada 7 Februari 2025 lalu. Kita masih memiliki sekitar 6.500 mahasiswa yang aktif. Kemudian alumni kita sudah mencapai 11.500-an. Jadi dengan demikian kami akan terus mendukung kegiatan ITB Stikom-Bali untuk menjadikan ITB Stikom-Bali satu universitas, satu institut yang berkelas dunia di tingkat global. Itu saja, dan ini kami doakan mudah-mudahan SK dan kementerian akan turun dalam waktu yang tidak terlalu lama. Prestasi penting yang dicapai ITB Stikom-Bali dalam 1 tahun terakhir yaitu berhasil mempertahankan akreditasi institusi dengan peringkat baik sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, dan ke-6 program studinya telah terakreditasi dengan peringkat baik sekali. Diharapkan pada tahun 2026 atau 2027 seluruh program studi di lingkungan ITB Stikom-Bali bahkan ada target 1 atau 2 program studi yang terakreditasi unggul yang gilirannya pada tahun 2026 diproses untuk mendapatkan akreditasi internasional. Bunga Widrayani, Bali TV.
Pemirsa, dalam jumpa pers yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi Bali pada Senin 20 Oktober 2025, ada 2 perkara yang statusnya ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Salah satu perkara yang masuk ke tahap penyidikan yakni kasus Tahura karena ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Bali, Ketut Sumodano menyampaikan dalam siaran persnya bahwa saat ini Kejati Bali tengah melakukan penyelidikan terhadap 49 kasus di seluruh wilayah Bali, serta ada 26 kasus yang sudah masuk tahap penyidikan. Pada Senin 20 Oktober 2025, Kejaksaan Tinggi Bali meningkatkan status 2 perkara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Perkara pertama adalah kasus pengelolaan Taman Hutan Raya Tahura, di mana tim penyidik menemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Perkara kedua adalah kasus di Universitas Terbuka, yakni adanya markup dalam pelaksanaan konstruksi pada tahun anggaran 2021-2022, yang hingga kini telah memeriksa 10 orang saksi dan menemukan indikasi kerugian negara sebesar 3 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Kejati Bali menyebut pihaknya tinggal menetapkan tersangka. Selain itu terdapat pula perkara ketiga yakni kasus rumah subsidi di Singaraja. Dari 3 kasus penyidikan tersebut, 2 kasus tinggal menunggu penetapan tersangka, sedangkan 1 kasus yakni Tahura masih dalam tahap penyidikan umum. Kejaksaan Tinggi Bali pada hari ini meningkatkan status 2 perkara ke tingkat penyidikan. Pertama adalah status penanganan perkara Tahura. Menurut teman-teman penyidik ada indikasi tindak pidana korupsi, sehingga pada siang hari ini kami tim penyidik Kejaksaan Tinggi Bali meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Teman-teman penyidik sudah memeriksa kurang lebih 20 saksi. Dokumen sudah banyak yang dilakukan suatu proses klarifikasi, tapi karena masih proses penyelidikan kemarin kita tidak banyak bergerak, sehingga dengan adanya penyidikan pada siang hari ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengakses melakukan tindakan upaya paksa. Yang kedua, kasus yang akan ditingkatkan pada pagi hari ini, pada siang hari ini adalah kasus Universitas Terbuka. Di kasus ini kita sudah memeriksa 10 saksi dan sudah mendapatkan nilai kerugian negara 3 miliar. Untuk kasus yang kedua ini tinggal menetapkan tersangkanya. Untuk yang kedua ini. Kemudian kasus yang ketiga adalah kasus penanganan perkara rumah subsidi di Singaraja. Untuk kasus Tahura, karena baru masuk tahap penyidikan, pihak Kejati belum melakukan upaya paksa seperti pemanggilan paksa, penggeledahan hingga penyitaan. Sumodano menegaskan semua pihak yang terlibat dalam perkara Tahura ini dipastikan akan ditindak tegas. Sukma Bali TV. Harga bunga untuk sarana upacara di Bali kembali mengalami fluktuasi menjelang Hari Raya Tilam Kapat. Berbeda dengan saat purnama Kapat lalu, kali ini harga mayoritas bunga anjlok akibat sepinya pembeli dan pasokan yang melimpah. Di Pasar Bunga Wangaya dan Pasar, penurunan harga cukup signifikan dirasakan para pedagang. Menurut Ibu Sari, pedagang bunga setempat, harga bunga gubiter saat ini berada di kisaran Rp10.000 per kilogram. Harga ini sejalan dengan kondisi pasar yang sepi lantaran tidak adanya hari besar umat Hindu dalam waktu dekat. Agak sepian karena murah film, tapi agak murah kan. Harga pacak murah sekarang Pak? Sudah Bu? 10.000. 30 kemarin. Kapan nih kau? Kapan nih kau kapan? Ada 2 minggu ya. Purnama Kapat. Oh, setelah nikah turun drastis ya? Drastis turun 7.000, 8.000. Sampai 10. Namun di tengah harga bunga yang cenderung turun, terdapat pengecualian untuk kembang rampai. Pedagang kembang rampai asal desa Tumbak Bayo, Nini Yunda mengungkapkan justru kembang rampai kini memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan bunga pacar. 13. Tapi warna bisa 30 bisa. Penurunan harga drastis juga dialami bunga sandat. Made Arjano, pedagang bunga asal Sibang Gede mengaku harga bunga sandat kini anjlok di kisaran Rp10.000 per kilogram. Padahal menjelang Hari Raya Pagarwesi 10 September lalu,
harga bunga sanad sempat melonjak ke angka tertinggi hingga Rp120.000 per kilogram. Kenaikan itu dipicu oleh kondisi pohon sanad yang sedang tidak berbunga, pasokan yang didatangkan dari Jawa, serta permintaan yang sangat tinggi. Sanad normal, Pak? Kena kering, kekeringan sedang gede bunganya. Membeli banyak, kan pas rainan juga berbunga, tapi sedikit bunganya. Kalau mangkuk kan bunganya sampai ke yang akarnya udah bunganya. Waktu mahal itu berapa puncaknya? Sementara itu untuk bunga tunjung harganya bervariasi antara Rp3.000 hingga Rp5.000 per ikat. Sedangkan bunga cempaka campur dijual Rp15.000 untuk 25 biji. Harga ini jauh berbeda dengan saat purnama kapat, di mana harga cempaka campur sempat menyentuh Rp60.000 per 50 biji. Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi alih fungsi lahan di hulu kian masif, perlu kolaborasi pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk selamatkan alam Bali. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Dewasa ini alih fungsi lahan yang terjadi di kawasan Hulu Bali semakin tak terbendung. Situasi ini akan berdampak buruk terhadap alam Bali apabila terus dibiarkan dan tanpa ada tindakan nyata untuk menyelamatkan alam Bali. Melihat fenomena yang terjadi saat ini bahwa kondisi Hulu Bali kian memprihatinkan, penyalahgunaan fungsi lahan pada kawasan Hulu Bali semakin tidak terkendali. Fenomena ini tentunya banyak yang mempertanyakan apakah Bali masih layak disebut sebagai pulau surga. Hal terbaru ditemukan adalah beberapa hutan ditebang sampai gundul di desa Ambengan, Sukosada. Kemudian beberapa hutan dialih fungsikan menjadi tempat komersil di daerah Suter, Kintamani, dan Bukit Asah Bukbuk. Hal ini tentunya akan mengganggu keberlangsungan ekosistem dan ekologi di kawasan hulu. Situasi ini jika terus dibiarkan maka dikhawatirkan akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan bencana alam. Menurut pemerhati hukum adat Bali yang juga advokat asal desa adat Lukluk Nyaman Sumerte, Ari Tenaya, investasi kebablasan seperti itu dikhawatirkan bisa
mendegradasi nilai-nilai sakral dan religius Pulau Bali, di mana gunung, hutan, dan danau itu dipercaya sebagai tempat suci para dewa yang wajib dijaga. Untuk itu pihaknya berharap agar alam Bali tetap dijaga, dilestarikan, dan diawasi dengan cara melakukan kolaborasi antara pemerintah dengan LSM dan masyarakat, dengan tidak semata-mata mengatasnamakan peningkatan pendapatan asli daerah PAD, namun pada akhirnya merusak alam Bali. Ia menambahkan pemerintah menyediakan hotline atau nomor aduan untuk menampung aspirasi dan informasi terhadap permasalahan yang terjadi terhadap lingkungan hidup alam Bali. Saya berharap bahwa pemerintah dalam hal ini, pemerintah ya harus berkolaborasi dengan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan juga dengan masyarakat kalau ingin istilahnya mungkin meningkatkan pendapatan asli daerah atau mungkin memaksimalkan atau menggunakan tenaga kerja lokal. Yang pertama itu pemerintah. Pemerintah selama ini, apakah nanti yang punya wewenang selama ini adalah BKSDA ya, itu Badan Konservasi Sumber Daya Alam gitu, yang mengeluarkan izin untuk istilahnya untuk merambah, mengalih fungsikan hutan itu untuk kepentingan tertentu. Ini betul-betul harus berhati-hati ya, karena izin itu datang dari sana gitu ya, salah satunya itu dari sana. Nah, kemudian adanya SLF itu yang setelah masuk OSS itu kan kalau nanti NIB dan persyaratan dan sebagainya, itu ada sertifikat layak fungsi yang memang harus dikaji betul-betul oleh konsultan yang tahu tentang tata ruang gitu ya. Kepada teman-teman di LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat itu, entah siapa yang terutama yang bergerak di lingkungan, mohon teman-teman ikut memantau. Jangan sampai nanti akan jadi kebablasan, karena kalau sudah terjadi pasti kita hanya bisa menyesal. Seperti diketahui bersama, kehidupan masyarakat Bali selama ini berpedoman pada filosofi Trihito Karana, bagaimana menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Filosofi inilah yang mesti dijaga sehingga keseimbangan alam Bali tetap terjaga. Andika, Bali TV. Pemirsa, di tengah dominasi sektor pariwisata, potensi pertanian Bali dinilai masih belum tergarap maksimal. Padahal sektor ini memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan keseimbangan ekonomi lokal. Namun hingga kini, pertanian belum sepenuhnya mampu mengangkat kesejahteraan petani di Pulau Dewata. Pengamat pariwisata Bagus Sudebio menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pertanian yang telah berjalan selama berabad-abad. Bali membutuhkan arah kebijakan baru yang mampu membuka masa depan lebih cerah bagi para petani. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi hal mendesak agar potensi pertanian dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan. SWOT analisis juga penting dilakukan untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan potensi yang ingin digarap. Selain itu, riset pasar yang kuat diperlukan agar para petani mengetahui komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi stabil di pasaran. Holders itu harus duduk mengetahui secara konkret, secara jelas sebenarnya apa saja yang masih terbuka. Makanya saya tadi membilang, lakukanlah SWOT analysis yang bagus oleh orang-orang yang profesional, sehingga jika kita mengeluarkan suatu kebijakan itu sudah jelas itu applicable, sudah jelas itu bisa berjalan dengan baik. Bali juga tidak dapat berdiri sendiri dalam mengembangkan sektor pertaniannya. Kolaborasi antara provinsi seperti dengan Lombok dan Jawa penting dilakukan untuk bertukar informasi mengenai produk unggulan dan potensi pasar yang valid. Melalui kerjasama ini, pertanian Bali dapat tumbuh menjadi sektor yang kuat dan berdaya saing sekaligus menjadi pilar ekonomi yang melengkapi pariwisata. Yana, Bali TV. Pemirsa, madu trigona berasal dari lebah tanpa sengat. Berbeda dengan madu biasa yang lebih umum dikenal, warna madu ini lebih gelap dan memiliki rasa asam yang khas. Selain itu, manfaatnya lebih banyak dan sangat dibutuhkan tubuh. Manfaat madu trigona sudah dikenal secara luas karena khasiatnya. Madu ini dipercaya bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan memiliki sifat antioksidan yang tinggi. Madu ini juga memiliki potensi untuk mendukung kesehatan jantung dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Kandungan senyawa fenoliknya mampu membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Selain itu, madu trigona memiliki sifat antiinflamasi yang membantu meredakan peradangan dalam tubuh. Manfaat ini membuatnya cocok untuk mengatasi gejala alergi atau masalah pernapasan. Konsumsi madu trigona juga bisa meningkatkan energi dan stamina
karena kandungan gulanya yang alami. Madu ini dapat menjadi sumber energi yang baik untuk aktivitas sehari-hari. Dalam perawatan kulit, madu trigona dapat membantu melembabkan dan menjaga kesehatan kulit. Sifat antioksidannya membantu mengatasi masalah kulit seperti jerawat atau iritasi. Menurut Ketua Kelompok Tani Hutan KTH Tapis Inyoman Sunarto, lebah trigona biasanya memerlukan pakan dari bunga polen tanaman di hutan seperti durian dan tumbuhan hutan lainnya. Dikatakan produksi madu trigona di kelompoknya belum maksimal karena keterbatasan koloni, sehingga hanya diperuntukkan bagi kebutuhan pariwisata di desa Selemadak Barat. Ada bahan dari bunganya itu bisa menghasilkan polen, bisa menghasilkan nektar, bisa menghasilkan propolis untuk trigona. Ya. Selama ini udah tersebar kemana aja Pak produk madunya? Produknya kebetulan ada pariwisata di sini, jadi cukup di daerah kita aja. Dan ada dari teman-teman dari kelompok-kelompok yang lain juga bisa berhubungan untuk pemasaran. Jadi masih kekurangan madu, tidak sampai stok. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Capai 36% dari jumlah kunjungan, dana PWA dipergunakan melalui mekanisme APBD. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Semangat mengkuli kota Paris adot engi bertu sing ngelah pipes. Lokesaba keempat PHDI Kota Tangerang Selatan resmi menetapkan I Gusti Bagus Bintara sebagai Ketua Pengurus Harian PHDI Kota Tangsel masa bakti 2025-2030 menggantikan ketua sebelumnya Ketut Swada. Selain Ketua PHDI dalam Lokesaba keempat ini juga ditetapkan Ketua Pengurus Harian Walake periode 2025-2030 yakni Wayan Arigunade. Parisade Hindu Dharma Kota Tangsel menggelar Lokesaba keempat pada Minggu 19 Oktober 2025 bertempat di Wantilan Pura Parayangan Agung Jagat Guru BSD Tangsel. Lokesaba merupakan musyawarah di tingkat daerah yang diselenggarakan oleh Parisade Hindu Dharma Indonesia dan organisasi terkait untuk melakukan evaluasi kinerja, menyusun program kerja 5 tahunan dan memilih kepengurusan baru. Forum ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan program, memajukan umat Hindu serta memperkuat persatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman.
Dari hasil Lokasaba keempat dan setelah melalui beberapa rangkaian proses, akhirnya diputuskan dan disepakati I Gusti Bagus Bintara sebagai Ketua Pengurus Harian PHDI Kota Tangsel masa bakti 2025-2030, menggantikan ketua sebelumnya Ketut Suwade. Selain ketua PHDI dalam Lokasaba ini juga dipilih dan ditetapkan Ketua Paruman Walaka PHDI Kota Tangsel yakni Bapak Wayan Ari Gunade. Setelah ditetapkan, keduanya langsung dilantik dan dinyatakan resmi menjabat sebagai Ketua PHDI Tangsel dan Ketua Paruman Walaka bersama dengan susunan pengurus baru periode 2025-2030. Pelantikan dilakukan oleh Ketua PHDI Provinsi Banten, Ide Bagus Alit Wiratmaja. Usai dilantik, Ketua PHDI Tangsel I Gusti Bagus Bintara mengatakan ia berkomitmen untuk melanjutkan program PHDI yang sudah berjalan sebelumnya, termasuk beberapa program rekomendasi yang dirumuskan dalam Lokasaba kali ini. Beberapa isu lain seperti pembinaan Darmika juga akan menjadi perhatian dalam masa kepemimpinannya selama 5 tahun ke depan. Dalam program kerja yang akan kami sampaikan 5 tahun ke depan itu tidak jauh-jauh dari apa yang disampaikan di dalam program kerja yang disusun oleh hasil Lokasaba. Kemudian termasuk juga usulan-usulan rekomendasi yang telah disusun di Lokasaba ini. Secara garis besar mungkin ya memajukan sarana umat, kemudian menjaga kondusivitas umat, itu internal. Eksternalnya adalah bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga agama yang lain. Kira-kira demikian secara garis besarnya. Sementara itu, Ketua PHDI Provinsi Banten Ide Bagus Alit Wiratmaja mengapresiasi pelaksanaan Lokasaba yang dilaksanakan PHDI Kota Tangerang Selatan karena bisa berjalan dengan lancar dan dalam waktu yang sangat singkat. Ia pun berharap kepengurusan PHDI yang baru ini bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Ia juga menyarankan agar pengurus baru segera melakukan audiensi dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan, selain untuk melaporkan kepengurusan baru PHDI Tangsel, juga untuk mengajukan beberapa rekomendasi hasil Lokasaba agar bisa mendapat dukungan dan bantuan dana dari Pemkot Tangsel, diantaranya terkait program pengadaan tunjangan fungsional bagi guru agama Hindu, pinandita dan penjaga pura, serta bantuan dana operasional pura. Niki yang ngajak pengurus segera kita bertemu dengan Pak Wali Kota nih. Selain melaporkan ada pengurus baru, juga adalah mengajukan apa yang telah menjadi hasil dari Lokasaba ini. Jadi jika perlu artinya didampingi pengurus lama juga karena dia yang sudah merintis untuk bertemu dengan Pak Wali Kota karena Niki juga program ini juga adalah program yang memang dari sisi pariwisata pusat juga akan memperjuangkan Niki juga bahwa bagaimana terkait dengan pendidikan untuk mendorong anak-anak muda, kemudian terkait dengan bantuan guru-guru yang real yang memang diharapkan penempatan guru-guru agama Hindu juga didorong juga. Acara Lokasaba ditutup dengan pemukulan gong oleh Ketua PHDI Banten dan diakhiri dengan melakukan persembahyangan atau menjaya-jaya di Pura Parahyangan Agung Jagat Guru BSD Tangerang Selatan. Juli Suharto dan Ketut Smodias melaporkan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa dalam penutupan Pesamuan Agung PHDI Pusat di Jakarta menyebutkan bahwa aspek pariwisata dapat dijadikan jembatan untuk mempererat kerukunan umat beragama dan toleransi. Wamen juga mengatakan ini merupakan bukti konkret dari semangat kebinekaan dan persaudaraan yang dijunjung bersama. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa dalam kegiatan penutupan Pesamuan Agung PHDI Pusat di Jakarta menyebutkan bahwa aspek pariwisata dapat dijadikan jembatan untuk mempererat kerukunan umat beragama dan toleransi. Wamen Pariwisata juga terus menggaungkan yakni untuk terus membawa kebaikan bagi Indonesia yang inklusif untuk semua golongan. Sebagaimana juga diingatkan untuk selalu meningkatkan toleransi antar umat beragama demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam perjalanan menuju cita-cita itu, pariwisata memiliki peran yang strategis. Sebagai bangsa yang majemuk dan juga berkeadaban,
Pembangunan pariwisata Indonesia tidak cukup hanya mengejar soal angka kunjungan saja. Tetapi lebih daripada itu, pariwisata itu harus mampu menumbuhkan keadilan sosial, nilai kemanusiaan, dan juga tentu saja adalah harmoni antar umat. Pak Presiden dalam beberapa kali di sidang kabinet selalu mengatakan bahwa pariwisata itu tidak akan tumbuh kalau tidak ada kerukunan antar umat beragama, kalau tidak ada rasa aman yang tercipta antara masyarakat kita di dalam. Jadi penting sekali soal harmoni antar umat ini. Pariwisata itu Bapak Ibu mungkin kita punya pemahaman yang sama. Pariwisata bagi kita di Indonesia itu adalah wajah bangsa, cermin budaya, dan juga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua PHDI, ruang pengabdian untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ketua Panitia Pesamuan Agung Iwayan Gigin Samudra menjelaskan bahwa kegiatan selama 3 hari tersebut membahas 14 topik strategis yang dibagi dalam 5 komisi. Gigin menyebut acara tersebut menjadi hal yang krusial untuk PHDI dan kemajuan umat Hindu seluruh Indonesia. Ini barusan kita sudah melaksanakan acara penutupan Pesamuan Agung. Tadi ditutup oleh Ibu Wakil Menteri Pariwisata, Ibu Puspa. Jadi astungkara acara selama 3 hari 2 malam ini sampun memargi antar, ya, dengan menghasilkan berbagai macam keputusan, ya, seluruh Sabo Pandita, Sabo Walaka, pengurus harian, Ketua Pariwisata Provinsi, ya, dengan melakukan sidang-sidang komisi yang nantinya akan dibawa ke Malam Sabo di tahun 2026 bulan Juli. Untuk itu kita harapkan dengan hasil Pesamuan Agung ini bisa memberikan manfaat positif buat kepentingan umat seluruh umat Hindu seluruh Indonesia. Mungkin itu bisa sampaikan. Dari Jakarta, Juli Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, pada tanggal 18 Oktober 2025, pungutan wisatawan asing PWA mencapai 307 miliar rupiah lebih atau sekitar 36% dari jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali. Dana hasil pungutan PWA telah dipergunakan sesuai mekanisme APBD sesuai peruntukannya. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Wayan Sumarojaya mengatakan, hingga 18 Oktober 2025, pungutan wisatawan asing PWA mencapai 307 miliar rupiah lebih atau sekitar 36% dari jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bali. Meskipun tergolong masih rendah, angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024 lalu yang hanya 32%. Peningkatan ini tidak terlepas dari adanya revisi Perda 6 tahun 2023 menjadi Perda 2 tahun 2025 tentang pungutan wisatawan asing yang menegaskan kembali terkait keterlibatan pelaku usaha dalam melakukan kerjasama pungutan wisatawan asing PWA. Mitra manfaat dan endpoint mendapatkan imbal jasa sebesar 3% dari perolehan pungutan wisatawan asing. Terkait penggunaan dana, pihaknya menekankan penggunaan dana PWA mengikuti mekanisme APBD. Sampai saat ini pungutan kita baru mencapai 307 miliar, seperti itu, lebih lah seperti itu. Mudah-mudahan bisa kita tingkatkan lagi dengan partisipasi dari masyarakat kita. Nah, upaya yang telah dilakukan tahun lalu itu kan yang membayar 32%. Ya. Sekarang sudah mencapai 36% lah rata-ratanya. Nah, ini beberapa upaya yang dilakukan yang dari segi kebijakan kemarin sudah ada revisi, ya, Perda 6 tahun 2023 ya, direvisi dengan Perda 2 tahun 2025, di mana sekarang mitra manfaat dan endpoint itu mendapatkan imbal jasa sebesar 3%. Nah, dengan adanya imbal jasa ini, teman-teman pelaku usaha maupun yang lainnya, pelaku usaha yang lainnya bisa membantu kita dalam hal melakukan pungutan kepada wisatawan asing seperti itu, sehingga persentasenya bisa kita tingkatkan dari tahun sebelumnya seperti itu. Untuk penggunaan PWA kan mengikuti mekanisme penggunaan APBD ya, seperti biasa. Jadi tahun berjalan juga dipergunakan dalam pendapatan tahun berjalan juga digunakan belanja tahun berjalan.
Sumarojaya mengajak para pelaku pariwisata untuk ikut bergabung menjadi mitra manfaat dan endpoint PWA agar kebijakan ini berjalan sukses sehingga target PWA dapat tercapai. Sukma Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menarik seputar seni dan budaya Bali. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Program kehamilan yang direncanakan memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Peluang menciptakan keluarga berkualitas pun akan semakin besar. Bagi pasangan yang sudah menikah, mari kenali berbagai alat dan obat kontrasepsi. Ada banyak pilihan yang tepat, aman dan nyaman untuk Anda. Untuk menunda kehamilan, untuk menjarangkan kehamilan, dan agar tidak hamil lagi, Marjang disampun anak ke alit menekili metapah kalau kebos mau pandes utawi misangi kamu antar ketua Banjar Jakarta Selatan ada di Jakarta Selatan para pinanite miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, Parade Bleganjur Sekota Denpasar resmi ditutup oleh Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Arya Wibowo, yang ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan di lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Madi Agung, Denpasar pada Minggu 19 Oktober 2025 malam. Empat seke Bleganjur terbaik tersebut adalah nomor undi 3 seke Gong Remaja Kencana Wiguna Kesiman Betilan, nomor undi 5 dari seke Bleganjur Sindu Luang Gurnita Tembau Dentim, nomor undi 7 dari ST Mandala Dharma Bakti Banjar Sebudi Tanjung Bungkak, dan nomor undi 10 dari Kanaka Abhyakta Peguyangan. Dalam kesempatan itu, Wawali Arya Wibowo menyerahkan piagam penghargaan kepada para pemenang didampingi Sekda Kota Denpasar. Pelaksanaan Parade Bleganjur Remaja ini diharapkan dapat mengembangkan kreativitas dan aktivitas kreatif inovatif di kalangan generasi muda sebagai penerus atau pewaris seni budaya yang tumbuh dan berkembang di zaman teknologi. Kegiatan seni dan budaya sesuai dengan visi Kota Kreatif Berbudaya menuju Denpasar maju sehingga ke depan dapat menjadi modal utama untuk membangun bangsa yang kokoh. Kegiatan Parade Bleganjur Remaja ini bertujuan sebagai ajang pembinaan dan pelestarian seni tradisional dalam rangka mewujudkan kota kreatif menuju Denpasar maju, serta ajang ini juga menjadi sarana evaluasi dari seluruh pembinaan seke Bleganjur yang ada di Kota Denpasar. Beberapa unsur menjadi dasar penilaian pada parade yang digelar selama 2 hari ini, yakni teknik, ide dan gagasan, struktur, peliputi, komposisi, kreativitas, musikalitas, dan originalitas, serta penampilan. Riasa Bali TV. Pemirsa, di tengah pesatnya perkembangan budaya modern di Kota Denpasar, tepatnya di Banjar Delot, Desa Adat Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, tersimpan sebuah warisan seni yang unik dan sakral, yakni tari baris Cina.
Tarian ini merupakan wujud nyata akulturasi budaya antara tradisi lokal Bali dan pengaruh luar, khususnya Tiongkok, yang hingga kini masih dijaga kesuciannya oleh masyarakat setempat. Menurut Jero Mangku Imade Sutama, pemangku Baris Cina Banjar Gelot Renon, sejarah kemunculan tari Baris Cina memiliki beberapa versi yang saling berkaitan. Dikisahkan tarian ini bermula dari dua buah gong sakral, yakni gong beri dan gong bor, yang dibawa oleh leluhur masyarakat Renon dari kawasan Belanjong menuju Renon. Kedua gong tersebut sering dipinjamkan ke beberapa tempat seperti Banjar Sidokarya dan Banjar Abian Kapas Kaje. Namun setelah muncul berbagai peristiwa buruk atau gerubuk yang diyakini terkait dengan gong tersebut, akhirnya gong dikembalikan ke desa Renon. Untuk menetralisir dampak buruk itu, masyarakat kemudian berinisiatif menciptakan sebuah tarian khusus yang diiringi oleh gong beri. Pada pementasan perdana yang dilaksanakan di Pura Dalam Desa Renon, salah satu penari mengalami kerawan atau trans dan berbicara dengan logat dan bahasa yang mirip dengan bahasa Tionghoa. Peristiwa inilah yang menjadi asal penamaan tari Baris Cina. Hingga kini belum ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan penciptaan atau penamaan tarian ini. Namun satu-satunya prasasti yang memiliki kaitan adalah prasasti Belanjong yang menjadi petunjuk adanya pengaruh luar di wilayah ini pada masa lampau. Musik pengiring tari Baris Cina menggunakan gong beri, sebuah ensemble gamelan sakral yang hanya boleh dimainkan dengan tata cara khusus. Sebelum pementasan dilakukan berbagai upacara dan sesajen sesuai aturan adat. Dalam naskah kuno disebutkan bahwa gong beri awalnya merupakan gamelan perang yang kemudian mengalami pergeseran fungsi menjadi pengiring tari Baris Cina. Dalam pementasan di pura, penarinya berjumlah 9 orang, terdiri atas 1 komandan dan 8 prajurit. Namun dalam kesempatan tertentu seperti saut atur atau masasangi, jumlah penari dapat disesuaikan menjadi 5 atau 7 orang. Jika dalam pementasan terjadi kerauhan, hal ini diyakini sebagai pertanda adanya kekeliruan dalam niatnya, dan melalui kerauhan tersebut Ida Ratu Tuan akan memberikan petunjuk kepada pemangku untuk meluruskan jalannya upacara. Tata busana tari Baris Cina juga memiliki keunikan tersendiri. Para penari mengenakan celana panjang, baju lengan panjang, selendang poleng, dan topi koboi serta membawa pedang sebagai atribut utama. Dua penari di antaranya memakai pakaian berbeda, satu berwarna putih dan satu lagi hitam, yang melambangkan keseimbangan antara unsur baik dan buruk. Dewa yang dipuja dalam tarian ini adalah Ida Ratu Tuan atau Ratu Syah Bandar. Gamelan itu kita tidak tahu tahunnya berapa. Kalau sesuai dengan tahun Belanjong itu kan tahun 835 Sako. Kalau di Masehi kan 913 Masehi kan itu. Terdiri dari bedug, terus tawo-tawo, pir. Nah, berinya adalah borber yang tidak bermuncong gitu. Nah, itu bentuk gamelannya, dan satu buah cenceng, telenang, dan blok-blok gitu. Dari segi gerakan, tari Baris Cina menampilkan gaya tarian yang tegas dan energik, menyerupai gerakan pencak silat, aliran cikaret, cikalong, dengan teknik tangkisan yang disebut potong rumput. Gerakan-gerakan ini menyimbolkan kesiapsiagaan pasukan dalam menghadapi musuh, menggambarkan semangat juang dan keteguhan hati masyarakat Renon dalam menjaga keseimbangan spiritual. Selain sebagai tontonan budaya, tari Baris Cina tergolong sebagai tari wali, yakni tarian sakral yang berfungsi sebagai sarana upacara dewayatnya. Tarian ini hanya dipentaskan pada upacara besar seperti piodolan di pura-pura utama, termasuk Pura Peti Tengat, Besakeh, Uluwatu, hingga Pura Rambut Siwi di Jembrana. Keunikan gerak, busana, serta nilai-nilai sakral yang terkandung di dalamnya menjadikan tari Baris Cina sebagai salah satu warisan budaya khas Renon yang syarat makna dan filosofi. Lebih dari sekedar seni pertunjukan, tarian ini menjadi simbol akulturasi dan spiritualitas yang merefleksikan keharmonisan antara budaya lokal dan pengaruh luar yang hidup berdampingan di tanah Bali. Hendra, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali berlaku hari ini.
Putar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukedan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.